Pemerintah dan masyarakat suku Arfak mengadakan upacara memperingati HUT RI ke-76 dengan menggunakan pakaian adat yang berlangsung di Puncak Kobrey. HUT Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-76 tahun yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah dan masyarakat suku Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat mengadakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 yang menggunakan pakaian adat yang berlangsung di Puncak Kobrey. Walau diguyur hujan, namun antusias pemerintah dan masyarakat suku Arfak di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mengadakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 terlihat saat mereka menjemput aparat TNI dan penjemputan dilakukan dengan menggunakan pakaian adat. Yang lebih menarik, pakaian adat yang mereka gunakan juga dipakai saat melakukan upacara bendera memperingati HUT RI ke-76 yang berlangsung di Puncak Kobrey, Pegunungan Arfak, dengan suhu yang sangat dingin dan mencapai 6 derajat Celcius. Bahkan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy juga menggunakan pakaian adat ketika bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti oleh sekitar 100 orang peserta. Selain mengadakan upacara, masyarakat bersama TNI juga membentangkan bendera merah putih sepanjang 50 meter tepat di atas Puncak Kobrey sebagai tanda kecintaan masyarakat Arfak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Pegunungan Arfak, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Walau sempat diguyur hujan cukup deras, namun tidak mengurangi hikmat dan makna memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun yang berlangsung di lapangan upacara kantor Gubernur Papua Barat di Arfai. Suasana hikmat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun berlangsung di tengah guyuran hujan yang mengguyur kota Manokwari sejak pukul 9 pagi tadi. Meski begitu, hikmat pelaksanaan upacara 17 Agustus berlangsung lancar hingga selesai. Turut hadir Wakil Gubernur Papua Barat, Kapolda, Pangdam 18 Kaswari, Kajati, Sekretaris Daerah, akademisi, unsur muspida, serta tamu undangan. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan. Sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Upacara AKBP Glenn Roy Mole, jabatan sehari-hari, sebagai Komandan Batalion B Pelopor Sat Brimob Polda Papua Barat. Upacara 17 Agustus diawali dengan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Papua Barat Yongki Roberto Fonataba. Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih oleh 7 anggota Paskibraka tahun ini berasal dari Manokwari. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat 33 Paskibraka yang tergabung dalam pasukan 17, 8 dan pasukan 45 yang merupakan pasukan gabungan. Namun di masa pandemik saat ini jumlah Paskibraka dibatasi. Sementara itu, bertugas sebagai pembawa baki dan penerima bendera Sangsaka Merah Putih dari inspektur upacara adalah Oce Yuliana Yeristo, siswi SMA Oikumene Manokwari. Adapun yang bertugas sebagai pengibar bendera, Robi Ranus Mandecan, asal sekolah SMA YBT Manokwari. Ishak Gonzales Israel, asal sekolah SMK Negeri 3 Manokwari, dan Putra Reindra Rumrawer, asal sekolah SMA Negeri 1 Manokwari. HUT RI ke-76 tahun 2021 kali ini mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan.
Sementara itu, melalui momentum ke-76 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, diharapkan Papua Barat bisa semakin berkembang, terutama dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Demikian disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan usai memimpin upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 yang berlangsung di lapangan upacara kantor Gubernur Arfai. Domingus menyebutkan 76 tahun Indonesia merdeka, tentunya pemerintah terus berupaya membangun sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur dengan menjaga regulasi yang ada. Sehingga diharapkan pembangunan di semua sektor bisa terjangkau, terutama di daerah-daerah terpencil di Papua Barat. Gubernur mengatakan meski di wilayah Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Pulau Jawa, namun dengan momentum kemerdekaan ke-76 tahun bisa mendorong pemerintah agar selalu siap dalam membangun tanah Papua. Kita membangun SDM, membangun SDM, kemudian kita membangun infrastruktur, tapi juga kita menjalankan regulasi yang ada dengan baik sehingga kita membangun ini kan kita membangun semua sektor, semua bidang. Terutama tadi untuk kita bisa jangkau dari daerah terpencil, dari daerah tersulit, pulau-pulau pesisir ya. Kita tidak bisa samakan Jawa dengan Papua gitu. Kita tidak samakan Jawa dengan Sulawesi dengan Papua. Kondisi objektif kita ini lain, beda dengan daerah lain gitu. Tapi ini juga mendorong memacu kita untuk kita tetap siap dan kita membangun. Tentunya kita membangun kan tidak sekedar kita membangun telapak tangan. Ini kan membutuhkan perencanaan yang baik, ya kan? Aparatur yang bersih, berbawah, bebas korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Sementara itu, Ketua KNPI Papua Barat Sius Doan Siba mengatakan, HUT kemerdekaan kali ini mengingatkan generasi muda di atas tanah Papua untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Ia mengajak pemuda mulai saat ini tinggalkan yang namanya perbedaan ras dan agama. Dan pemuda sudah harus mampu menjual konsep dan memberikan ide serta gagasan yang baik untuk mendukung pembangunan di Papua. Kemerdekaan hari ini kan mengingatkan generasi-generasi muda di atas bangsa ini untuk melakukan segala sesuatu. Jadi hari ini saya ajak pemuda di Papua Barat untuk tinggalkan yang namanya perbedaan suku, ras, agama, dan jual konsep, ide, memberikan ide yang baik untuk mensupport para pemimpin-pemimpin kita untuk membangun negeri ini. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Manokwari pagi tadi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tahun dengan menerapkan protokol kesehatan, dan upacara pun berlangsung tanpa pasukan pengibar bendera. Faisal Ibrahim Wo. Tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-76 berlangsung di halaman kantor Bupati Manokwari. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo dengan Komandan Upacara Kapten Infantri Martinus Tesia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, upacara peringatan HUT RI ke-76 pada hari ini berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga jumlah peserta upacara pun dibatasi. Peserta upacara merupakan perwakilan TNI Polri, Basarnas, dan ASN lingkup Pemda Manokwari. Selain itu, upacara yang berlangsung hikmah pun tanpa pasukan pengibar bendera atau paskibraka. Walaupun tanpa pasukan pengibar bendera seperti biasanya, namun bendera Sangsaka Merah Putih berhasil dikibarkan di halaman kantor Bupati oleh 3 orang purna praja IPDN, masing-masing Jessibel Diana Ferenstiel sebagai pembawa bendera, Obed Pratama Wamair Komandan Pasukan Pengibar Bendera, dan Faisal Ibrahim Wo. Hadir dalam upacara tersebut, Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo, Sekretaris Daerah, para pimpinan Forkopimda di lingkup Pemda Manokwari, pimpinan OPD, Ketua Tim Penggerak PKK, dan Ketua DWP Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-76 tahun yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 diharapkan menjadi momentum untuk berjuang bersama melawan COVID-19. Faisal Ibrahim Wo, STRIP. Berjuang bersama melawan pandemi COVID-19 di Kabupaten Manokwari. Disampaikan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo usai memimpin upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di lingkup Pemda Manokwari. Jelas Bupati bahwa Manokwari sebagai bagian dari NKRI haruslah disyukuri karena pemerintah Indonesia telah banyak berbuat bagi kesejahteraan masyarakat Papua khususnya Manokwari. Selain itu perayaan kemerdekaan dengan suasana pandemi COVID, jelas Bupati bahwa bangsa sedang dilanda peperangan yang besar. Untuk itu dengan momen HUT RI kita bersama-sama berjuang melawan COVID-19. Perayaan HUT kemerdekaan 17 Agustus tahun ini di suasana pandemi COVID-19, artinya kita bangsa ini sedang ada dalam peperangan yang besar dan kita berjuang bersama-sama. Spirit kemerdekaan NKRI tahun ini kiranya tidak surut, terus membara dalam diri kita semua untuk bersama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19 dan kita pastikan bangsa kita merasakan pengalaman-pengalaman pandemi kita berjuang mempertaruhkan segalanya untuk mewariskan negara ini kepada kita dan kita yakin kita pasti dari pandemi COVID-19. Selain itu, selaku Bupati, Hermus juga mengajak masyarakat Manokwari untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan melakukan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Mengajak, mari kita isi kemerdekaan ini dengan terus melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan yang bermanfaat untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat kita, khususnya di Kabupaten tercinta. Sesuai dengan tema nasional HUT RI ke-76 yakni Indonesia Maju, Indonesia Tangguh, diharapkan pula masyarakat akan tangguh melawan COVID, sehingga pemulihan ekonomi pun dapat terwujud dan kehidupan ekonomi masyarakat pun pulih. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun yang dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Sorong Selasa pagi berlangsung sederhana dan hikmat. Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan slogan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Sorong, berlangsung sederhana dan hikmat. Peserta yang ikut ambil bagian dalam upacara HUT kali ini juga dibatasi oleh panitia HUT Kemerdekaan. Setiap tamu undangan yang hadir tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan mengecek suhu tubuh dan tetap memakai masker. Peserta HUT Kemerdekaan juga dibatasi oleh pihak panitia, yakni perwakilan dari TNI Polri, Basarnas, Satpol PP, PNS di lingkup Pemda Kota Sorong, serta perwakilan dari unsur DPRD Kota Sorong. Sebanyak 15 siswa dari sejumlah sekolah menengah atas di Kota Sorong dipercaya sebagai pasukan pengibar bendera merah putih yang sukses melaksanakan tugas mereka mengibarkan bendera merah putih di puncak tiang. Bertindak selaku inspektur upacara yakni Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, dan komandan upacara di tahun ini diberikan kepada Ibda Rifki Istanto yang menjabat sebagai Kapolsek KP3 Polres Sorong Kota. Peringatan detik-detik proklamasi ditandai dengan bunyi sirene selama 5 menit. Usai upacara, para peserta membubarkan diri dengan tertib. Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, saat ditemui usai upacara bendera mengatakan, peringatan Hari Kemerdekaan perlu kita maknai pengorbanan para pahlawan yang sudah memperjuangkan dan merebut kemerdekaan itu di segala bidang dari Sabang sampai Merauke. Kita generasi muda hari ini, kita menikmati apa yang ditinggalkan oleh para pejuang pada saat itu. Hanya saja, saya mohon kepada kita semua, mari kita naikkan doa kita sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga arwah para pahlawan itu semua bangsa. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan.
Sebelumnya Senin 16 Agustus pukul 23 waktu Indonesia Timur, Pangdam 18 Kasuari Inyoman Cantiasa memimpin renungan suci di Taman Makam Pahlawan Manokwari. Renungan suci ini merupakan rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk penghormatan bagi para pejuang bangsa. Renungan suci dan penghormatan kepada pahlawan bangsa Senin malam berlangsung di Taman Makam Pahlawan Manokwari, tepat pada pukul 23:30 waktu Indonesia Timur. Renungan suci berlangsung singkat selama 20 menit yang dipimpin Pangdam 18 Kasuari Inyoman Santiasa. Turut hadir juga Gubernur Papua Barat, Kapolda, Kepala BNN, Kepala Kementerian Agama dan tamu undangan lainnya. Pangdam 18 Kasuari Mayor Jenderal TNI Inyoman Santiasa membacakan naskah renungan malam pada upacara mengenang arwah jasa para pahlawan bangsa yang telah bersemayam di TMP Manokwari. Dengan rincian Tentara Nasional Indonesia TNI sebanyak 99 orang, pegawai sipil 10 orang, pejuang rakyat 8 orang, dan pahlawan yang tak dikenal sebanyak 2 orang. Majen TNI Inyoman Santiasa juga menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara. Majen TNI Inyoman Santiasa juga menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa. Renungan suci secara rutin digelar setiap tahun, tepatnya pada 16 Agustus malam. Acara tersebut sebagai penghormatan pada pahlawan yang menandai dimulainya detik-detik proklamasi yang akan diperingati pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur di lapangan upacara kantor Gubernur Papua Barat tanggal 17 Agustus 2021. Natalindo Keruwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 tahun, kelompok pemuda pecinta alam bersama warga distrik Fak-Fak Tengah Kampung Emewi Karya, Tubir Seram Baru melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati HUT RI ke-76 tahun 2021 dilaksanakan di seluruh pelosok tanah air. Hal tersebut juga dilaksanakan di Kampung Tubir Seram Baru, tepatnya di Pulau Tubir Seram, salah satu objek wisata bahari yang kaya potensi alam laut yang indah. Kegiatan upacara bendera merah putih tahun 2021 dilaksanakan secara sederhana. Harapan tokoh masyarakat mayor Kampung Tubir Seram, Udin Hindom, berharap tahun 2022 Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak dapat mengikuti upacara di Kampung Tubir Seram dengan tujuan membangun penghayatan cinta tanah air bagi generasi muda, sekaligus generasi yang cinta bahari. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan momennya ulang tahun kenegaraan yang ke-76, saya berharap kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Ibu Yohana agar tahun depan saya minta agar dilaksanakan 17 Agustus atau upacara bendera di kampung kami, yaitu Kampung Lama Tubir Seram Baru, agar dari semua tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda ikut bersama saya untuk upacara 17 Agustus di Pulau Tubir Seram. Harapan dari kami bahwa semua pemuda yang ada di Fak-Fak kalau bisa bersama saya bergandengan tangan agar di momen ulang tahun HUT ke-76 bisa mengikuti saya upacara bendera di Kampung Tubir Seram Baru. Kegiatan pengibaran bendera merah putih digagas dan diprakarsai oleh kelompok pemuda pecinta alam. Serta hadir dalam kegiatan ini Kepala Distrik Fak-Fak Tengah, Munawir Rengan, tokoh masyarakat, tokoh adat, siswa-siswi beberapa sekolah. Sebelum upacara dilakukan parade perahu longboat dengan hiasan bendera merah putih. Dari Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, petugas stasiun karantina pertanian kelas 1 Sorong bersama personil Polsek kawasan Pelabuhan Laut dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat menggagalkan penyelundupan 6 satwa liar dilindungi di atas kapal KM Gunung Dempo. Penyelundupan 6 satwa liar yang dilindungi. Awalnya petugas menerima informasi adanya satwa yang akan dibawa ke Sorong. Petugas gabungan terdiri dari karantina pertanian kelas 1 Sorong, personil Polsek kawasan Pelabuhan dan BKSDA Papua Barat, kemudian menggagalkan 6 satwa dilindungi di atas kapal KM Gunung Dempo pada Minggu malam 15 Agustus 2021. 6 jenis satwa liar dilindungi yang berhasil diamankan petugas yakni 3 ekor kasuari, 1 ekor kanguru asal Papua dan kuskus timur, 2 ekor. Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan mengatakan, razia gabungan yang dilakukan rutin setiap ada kedatangan kapal pelni yang masuk dari luar seperti Bitung dan daerah lainnya. Hal itu untuk mencegah penyelundupan barang-barang yang dilarang. Menurut Ari, 6 satwa dilindungi ini sebenarnya tidak boleh dibawa keluar Papua karena ada undang-undang yang berkaitan dengan tumbuhan dan hewan. Polisi masih menyelidiki pelaku penyelundupan 6 satwa tersebut. Sejumlah saksi termasuk tenaga kerja bongkar muat TKBM sedang diperiksa polisi. Beberapa binatang dilindungi, satwa dilindungi ya, sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang hayati dan karantinaan fauna. Pada kemarin pukul 18.30 ada kedatangan kapal Gunung Dempo ya, ini standar di Pelabuhan Laut Sorong. Jadi dari Manokwari bahwa ada binatang ya, binatang ini seperti yang kita lihat depannya ada 3 burung kasuari, kemudian 1 kanguru Papua ya, itu ada 2 kanguru Papua dan 1 ya, kuskus. Ini merupakan hewan yang dilindungi semua. Ini mungkin kalau benda-benda juga lumayan, tapi baru kita cari nih pelakunya. Kalau memang ada pelanggaran cukup lumayan, sebenarnya 5 tahun juga. Dan juga ancaman pidananya itu, kemudian dendanya juga lumayan 100 juta kalaupun pendapatan. Sementara itu, Kepala Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong, Iwayan Kartanegara menyebutkan, tingkat penyelundupan satwa dilindungi semakin tinggi terjadi di Sorong. Menurutnya dengan adanya penindakan terhadap para pelaku penyelundupan ini ada efek jera bagi pelaku penyelundupan. Tingkat penyelundupan di sini di Sorong terutama di bagian pengawasan kami semakin hari semakin meningkat Pak, karena akhir-akhir ini baru kita dalam 3 kali kita melakukan pengawasan, ternyata 3-tiganya itu memang ada penyelundupan. Sehingga hal inilah menjadi perhatian kami, atensi kami bersama instansi terkait termasuk Pak Kapolres, izin Pak Kapolres. Mudah-mudahan hal ini bisa kita tekan dengan kita melakukan audiensi seperti ini, minimal ada efek jera, ada kehati-hatian dan ada juga perhitungan mereka jangan lalu lintaskan ini. Kini barang bukti 6 satwa dilindungi tersebut sudah diserahkan kepada pihak BKSDA Papua Barat untuk selanjutnya dilepas ke alamnya. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 49 penyelam dan 6 komunitas selam di Manokwari mengibarkan bendera merah putih di kedalaman 15 meter perairan Teluk Doreri, Senin 16 Agustus 2021 kemarin. Bendera berukuran 76 meter persegi itu dibentangkan di bawah kedalaman 15 meter dan diiringi lagu Indonesia Raya. Di bawah laut itu, para penyelam juga memberikan penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih. Pengibaran bendera merah putih di perairan laut Teluk Doreri sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur Senin 16 Agustus kemarin dipelopori oleh 6 kelompok selam yang ada di Manokwari, serta dari Angkatan Laut dan anggota Polairut Polres Manokwari. Di mana kegiatan pengibaran bendera di bawah laut dikoordinir oleh komunitas selam Manokwari dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun pada hari ini.
Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Puncak Gobrey Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat menjadi incaran para wisatawan. Indahnya danau yang terlihat jelas dari Puncak Gobrey membuat ratusan wisatawan memilih untuk bermalam dan menikmati panorama alam Pegunungan Arfak. Struktur. Pemirsa, saat ini saya berada di Puncak Gobrey, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan upacara memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Di mana upacara ini akan dihadiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Arfak dan juga berbagai komunitas seperti komunitas motor, mobil, dan juga wisatawan. Dan perlu kami sampaikan bahwa suhu udara pada saat ini sekitar 11 derajat Celcius. Dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Maria Talimbekas melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka!